Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah karena kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan ke haribiaan junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bertemu lagi kita di podcast dan Hasanah dalam podcast spesial kita di bulan Ramadan ini. Wonderful Ramadan, puasaku totalitas, semua dan ku berkualitas, belajarku tuntas. Kali ini kita bersama orang tua saya, Meme. Assalamualaikum, Meme. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muammar. Apa kabar Meme hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Meme dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mohon maaf, Ama menyebut Ibu Ama dengan panggilan Meme. Alhamdulillah, Meme, Ama ada beberapa pertanyaan yang akan Ama tanyakan ke Meme. Boleh ya, Me? Boleh, Nak. Salah satunya Ama mau bertanya, bagaimana kedudukan seorang ibu di mata Islam dan dalam kehidupan kita? Baik. Islam sebagai agama yang sempurna diberikan Allah SWT kepada umatnya, yang menempatkan sosok seorang ibu dalam posisi yang sangat tinggi, tidak kalah dengan posisi seorang ayah. Ibu juga memiliki peran strategis sebagai arsitek generasi pemimpin masa depan. Tahu nggak, Amar, apa arti arsitek generasi pemimpin? Enggak. Itu artinya dari sosok seorang ibulah generasi yang akan datang bisa dibentuk. Apakah akan menjadi generasi yang baik atau tidak. Sehingga ibulah sebagai penentu kehidupan umat Islam di masa yang akan datang. Islam juga menempatkan seorang perempuan dalam kedudukan yang sangat mulia. Salah satunya dengan melihat perannya sebagai seorang ibu. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah berkata, suatu saat Muammar, ada seorang anak laki-laki mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti pertama kali?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu laki-laki itu bertanya lagi, "Lalu siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Lalu siapa?" Rasulullah kembali menjawab untuk ketiga kalinya, "Ibumu." Kemudian Rasul bertanya lagi, baru Rasulullah menjawab, "Bapakmu." Hadis lain juga menyebutkan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Muawiyah bin Jahimah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berperang dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Kemudian Nabi bersabda, "Apakah engkau memiliki ibu?" Dijawab, "Iya." "Benar." Kemudian Nabi bersabda, "Menetaplah dengannya karena sungguh surga berada di bawah telapak kaki ibu." Pertanyaan kedua, Amel kan anak laki-laki Memeh. Nah, apakah ada istimewanya seorang anak laki-laki yang dekat dengan ibunya di mata Islam seperti yang masalah dekat dengan Memeh? Ada, Nak. Karena ibu merupakan sosok yang sangat dekat dengan kasih sayang, pengorbanan dan pengabdian yang tulus tanpa pamrih. Islam juga memberikan kewajiban pengasuhan anak kepada ibunya, sehingga anak akan dekat dengan ibunya. Nah, teristimewanya anak laki-laki yang dekat ibunya, maka akan mencegah anak menjadi anak yang nakal pada saat dewasa nanti. Karena ada ikatan batin yang kuat antara anak dan ibunya, sehingga mereka berdua bisa terbuka baik secara emosional kepada ibunya. Pertanyaan terakhir ini, Meh. Apa saja kewajiban seorang anak laki-laki kepada orang tuanya, terutama kepada ibu, supaya Ama bisa selalu ingat dan selalu melakukannya? Baik, yang Memet tahu ada 4 kewajiban seorang anak laki terhadap ibunya. Pertama, anak laki-laki diperintahkan berbuat baik kepada ibunya.
Seorang anak di dalam Al-Quran diperintahkan untuk wajib merawat orang tua jika orang tua sudah lanjut usia, apalagi terhadap ibunya yang sudah mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, mendidik kita. Terlebih lagi untuk anak laki-laki ya Amar ya, harus berbakti kepada ibunya. Kemudian yang kedua, anak laki-laki yang sudah dewasa bertanggung jawab terhadap ibunya setelah ayahnya meninggal. Karena anak laki-laki memiliki kadar tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan anak perempuan jika ia sudah dewasa. Karena laki-laki merupakan pemimpin kaum perempuan. Seorang anak laki-laki ketika sudah menikah pun harus tetap bertanggung jawab kepada ibunya, termasuk memenuhi kebutuhan nafkah ibunya jika ayahnya sudah meninggal. Yang ketiga, anak laki-laki adalah milik ibunya sekalipun sudah menikah. Kadang-kadang anak laki-laki yang sudah menikah mengesampingkan tanpa sengaja, melupakan ibunya karena sudah memiliki keluarga. Padahal laki-laki tetap milik ibunya sekalipun sudah menikah. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah yang berhak terhadap seorang wanita?" Rasulullah menjawab, "Suaminya apabila dia sudah menikah." Dan siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab, ibunya. Seorang laki-laki setelah menikah tetap memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, terutama ibunya, memuliakan, mentaati, dan mendengarkan kata-kata yang disampaikan ibunya. Yang keempat, nak, doa ikhlas seorang ibu untuk anak lakinya adalah mustajab. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, 3 doa yang tidak tertolak, yaitu 1, doa orang tua, 2, doa orang yang berpuasa, 3, doa seorang musafir. Jadi doa dari orang tua terhadapnya itu mustajab terhadap anaknya, terutama doa dari ibunya. Nah itu Amar, kewajiban dari anak laki-laki kepada ibunya. Semoga Amar bisa melakukannya ya nak. Alhamdulillah, Ama ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Memeh yang sudah mengasuh, menjaga, mendidik, dan membesarkan Ama dari bayi sampai sekarang. Tidak ada yang bisa membahasnya, hanya doa yang bisa Ama ucapkan setiap selesai sholat. Semoga Memeh selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Selalu sayang dengan Kak Lala dan Amal, dan semoga kita semua bisa berkumpul di surganya. Dan Amal akan berjanji untuk selalu menyayangi Memeh, menjaga Memeh sampai akhir hayat. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa Amal. Amin. Sekian podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.